Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian, di GRI Serpong, jemaat Tuhan, mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya jemaat Tuhan dalam bimbingan Tuhan dan penyertaan Tuhan sampai saat hari ini. Saya percaya Mazmur 91 menjadi bagian kita semua, perlindungan Tuhan atas kita semua. Mari kita mulai ibadah kita, mari siapkan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, karena Kau begitu baik bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kasih-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu seluruh atas kami semua. Dalam kondisi apapun Tuhan, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, bahkan saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan memuji, kami rindu Tuhan mengubah Tuhan, meninggikan nama-Mu Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Seperti rusa rindu sungai jiwaku, rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai jiwaku, rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat
Kami berterima kasih anugerah-Mu besar kepada kami. Amin. Engkau memahkotai kami dengan kasih setia-Mu. Kami mempercayai firman-Mu berkata bahwa dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas kami umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada bukan karena kuat dan gagahnya kami, melainkan oleh karena anugerah Tuhan yang besar atas setiap pribadi, atas setiap keluarga, atas kota kami, atas bangsa kami. Pagi hari ini kami naikkan doa syafaat kami bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon kemurahan Tuhan. Kami mohon uluran tangan Tuhan. Menolong bangsa kami. Menjaga dan melindungi bangsa kami. Dari teror virus COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan atas Presiden kami Pak Joko Widodo. Kami mohon perlindungan Tuhan atas Wakil Presiden kami Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kami mohon perlindungan Tuhan atas Menteri Kabinet Indonesia Maju, terutama untuk Menteri Kesehatan, Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan dan yang lain-lainnya Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan atas para medis, atas rumah-rumah sakit yang ditunjuk untuk penanganan kasus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami mohon uluran tangan Tuhan, menjaga kota kami, menjaga bangsa kami di setiap wilayah, di setiap provinsi Tuhan. Semua daya upaya yang dikerahkan oleh bangsa, oleh pemerintah bangsa kami, Tuhan campur tangan. Tuhan berikan perlindungan-Mu yang sempurna atas bangsa kami ini Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan. Ini saatnya gereja-Mu bangkit. Ini saatnya gereja-Mu bangkit dalam kegerakannya Allah, menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan kasih Allah bagi dunia ini. Tuhan pakai kami gereja-Mu, Tuhan pakai kami umat-umat-Mu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kabar baik dari Tuhan meneguhkan, memberkati banyak orang. Tuhan, kami berdoa khususnya buat gereja-Mu, gereja Bethel Indonesia, mulai dari tingkat pimpinan sinode, BPH, pimpinan wilayah, gembala-gembala sidang. Mereka adalah yang memimpin, mereka adalah yang mengayomi kami umat-umat-Mu, baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri juga, bahkan gereja-gereja lain juga. Kami serahkan dalam tangan perlindungan, dalam tangan penyertaan Tuhan, dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan anugerah-Mu bagi gereja. Terima kasih Tuhan untuk itu. Berkati setiap hamba-hamba-Mu. Mereka menguatkan dan meneguhkan umat-umat Tuhan di seluruh pelayanannya. Berkati gembala sidang kami di tempat ini Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin rohani kami yang lainnya, tim penggembalaan di tempat ini. Tuhan campur tangan, Tuhan jaga lindungi mereka. Tuhan pelihara mereka semua. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini. Ya Tuhan. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak youth, teens, orang-orang tua kami, orang-orang yang sudah lanjut usia, setiap keluarga, setiap pribadi kami taruhkan dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Tuhan menjaga kami setiap saat dan setiap waktu. Tuhan memberkati kami dengan daya tahan tubuh yang kuat.
Tuhan, tolong kami semua untuk mentaati peraturan pemerintah dalam rangka kami saling menjaga satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur besar anugerah-Mu kepada kami semua. Engkau mengasihi kami umat-umat-Mu. Kami tetap berdiri teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang atuk, yang khawatir Engkau bangkitkan. Engkau kuatkan. Engkau berikan roh keberanian. Sebab di dalam Yesus kami beroleh perlindungan, beroleh pemeliharaan dan penyertaan. Terima kasih Tuhan. Kami terima anugerah-Mu. Kami terima kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Ini doa syukur kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala puji syukur yang begitu, saudara yang sepantasnya kita bersyukur karena perlindungan Tuhan sungguh sempurna bagi saya dan bagi ibu saudara sekalian. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Untuk persembahan bisa kita mau itu persembahan mau transfer, nanti bisa transfer di rekening yang tersedia di sini buat perpuluhan, buat pembangunan, buat persembahan khusus, nanti bisa Bapak Ibu saudara transfer. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk berenang firman Tuhan.
Engkau berbicara bagi kami saat ini di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Ini sudah minggu ketiga kita tidak beribadah bersama di gereja. Rasanya sudah kangen sekali. Nah, biasanya setiap minggu pertama kita melakukan perjamuan kudus. Ini adalah minggu pertama tanggal 5 bulan April 2020. Tetapi kita mengikuti instruksi dari BPH bahwa perjamuan kudus untuk bulan ini kita lakukan tanggal 10, yaitu berbarengan dengan kita memperingati hari Jumat Agung. Kemungkinan besar Jumat Agung kita masih melakukan di rumah kita masing-masing. Nah, sebab itu saudara, mulai kita bisa mempersiapkan perjamuan kudus. Kalau saudara-saudara tinggal berdekatan dengan gereja, saudara bisa mengambil roti dan anggur di gereja. Tapi kalau lokasi jauh, saudara bisa mempersiapkannya dengan roti potong kecil-kecil, dan anggurnya saudara bisa pakai Fanta merah ataupun sirup yang berwarna merah, ya, atau air teh kalau nggak punya sama sekali, ya. Bukan yang penting anggur atau rotinya, tapi yang penting adalah esensinya. Amin, saudara. Perjamuan kudus, yaitu kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Nah, saudara, hari-hari ini saya banyak merenung, saudara. Merenung apa yang Tuhan sedang kerjakan sebetulnya saat-saat ini bagi bangsa kita, bagi umatnya, bagi gerejanya. Sampai seumur ini saya baru pernah mengalami hal yang seperti ini. Sampai gereja tidak mengadakan ibadah di mana-mana tempat. Seluruh dunia goncang, saudara. Digoncangkan oleh virus yang kecil, yang bahkan oleh mata kita nggak kelihatan. Coba bayangkan, saudara, virus kecil bisa menggoncangkan seluruh dunia. Seluruh aspek mengalami kegoncangan, baik aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, semua tergoncang. Tidak ada orang hebat sekalipun yang mampu mengendalikan wabah ini. Nah, sebab itu firman yang akan kita baca pagi hari ini sangat relevan bagi situasi kita masa kini. Mari saya undang kita semua membuka di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 25. Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 25. Judul perikopnya adalah angin ribut diredakan. Saya akan membacakannya. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Firman Tuhan pagi ini saya beri judul, "Jika Yesus ada bersama kita."
Nah saudara, apa yang firman Tuhan ingin katakan bagi kita saat ini? Saya menemukan ada beberapa hal. Yang pertama saudara, jika Yesus ada bersama kita, tidak berarti hidup kita tanpa masalah. Sekali lagi saya mau katakan, yang pertama, jika Yesus ada bersama kita, tidak berarti hidup kita tanpa masalah. Ayat 22 dikatakan, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan muridnya. Bahkan perhatikan di sini, Yesus yang mengajak mereka ke seberang danau. Selanjutnya dikatakan ketika mereka berlayar, semua baik-baik saja. Udara cerah, danau tenang. Sepertinya semua dalam keadaan damai. Namun di ayat 23 dikatakan sekonyong-konyong turunlah angin taufan ke danau. Saudara perhatikan kata sekonyong-konyong. Itu berarti tidak ada tanda-tandanya. Langit yang tadinya biru tiba-tiba dalam waktu cepat menjadi kelam. Danau yang tadinya tenang dalam waktu cepat tiba-tiba mengamuk. Angin dan yang tadinya sepoi-sepoi tiba-tiba berubah menjadi badai dan taufan. Saudara, banyak orang Kristen berpikir jika Tuhan ada bersama kita, maka kita akan lancar. Kita akan mengalami hidup yang penuh berkat, sukses, berhasil, bisnis lancar, semua lancar. Benarkah demikian? Firman Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru, bahwa jalan akan selalu rata. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah bahwa Ia Immanuel, Allah akan selalu menyertai kita. Nah saudara, siapa yang pernah menyangka bahwa kejadian yang terjadi di Wuhan, sebuah kota yang memang cukup strategis di Cina, itu akan berdampak sangat luas dalam waktu yang singkat menjadi wabah yang sangat serius bagi seluruh dunia. Sudah lebih dari 2 bulan, tapi belum ada tanda-tanda yang lebih baik. Keberadaan Yesus dalam perahu murid-murid tidak berarti tanpa masalah. Pertanyaannya, apakah Yesus tidak tahu bahwa ini akan terjadi? Saya percaya 100% Ia tahu. Tapi Ia punya rencana yang lebih besar bagi para murid. Saudara, jika saat ini kita diizinkan mengalami angin badai, mengalami angin topan, percayalah, Yesus punya rencana di balik ini semua. Yang kedua saudara, jika Yesus ada bersama kita, kita tidak perlu takut dan khawatir. Banyak orang takut saat ini. Bahkan saya mau katakan, virus ketakutan lebih membahayakan daripada virus corona itu sendiri. Ketakutan juga melanda anak-anak Tuhan. Orang mengatakan takut dan khawatir itu manusiawi. Namun firman Tuhan berkata, takut dan khawatir adalah tanda kita kurang percaya atau meragukan kuasa Yesus. Sekali lagi saya mau katakan,
Firman Tuhan berkata, takut dan khawatir adalah tanda kita kurang percaya kepada Yesus. Kita meragukan kuasa Yesus. Saudara, kalau kita baca ayat paralel di dalam Matius 8 ayat 26 dikatakan, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Kita takut karena kita membiarkan hati kita ini dikuasai oleh panca indera kita. Kita membiarkan apa yang kita lihat dengan mata kita, apa yang kita dengar dengan telinga kita, yakni berita-berita yang begitu banyak, baik berita yang benar maupun lebih banyak yang sifatnya hoax. Berita-berita itu kita biarkan menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga apa? Sehingga kita gagal melihat kuasa Tuhan yang jauh lebih besar dari segala apapun. Jari saya ini kecil, jempol saya, dibanding dengan matahari. Tetapi kalau saya dekatkan ini ke mata saya, maka saya merasa jempol saya lebih besar dari matahari. Saya gagal melihat besarnya matahari karena fokus saya adalah kepada jari saya. Ketika kita membiarkan panca indera kita ini menguasai hati dan pikiran kita, di situ kita gagal melihat kebesaran Tuhan. Ketika kita gagal, maka kita akan takut, kita akan khawatir. Saudara, murid-murid juga panik. Mereka juga ketakutan. Mereka adalah orang yang biasa di danau. Tetapi ketika itu terjadi, mereka ketakutan dan mereka mengatakan, Tuhan tolonglah, kita binasa. Mereka lupa bahwa mereka ada bersama Yesus. Saudara, kekhawatiran akan melemahkan daya tahan tubuh kita. Firman Tuhan mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amsal 24 ayat 10 mengatakan demikian. Padahal untuk melawan virus yang belum ada obatnya, yang bisa mengalahkan hanya adalah apa, saudara? Daya tahan tubuh kita sendiri. Sebab itu Yesus mengatakan, jangan kamu khawatir, jangan khawatir, dan jangan takut. Jika Yesus ada bersama dengan kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Amin. Yang ketiga, saudara, jika Yesus ada bersama kita, Yesus akan menyatakan kuasanya. Nah, saudara, dikatakan bahwa Yesus kemudian bangun dan menghardik angin ribut. Dan firman Tuhan mengatakan angin dan air menjadi reda dan danau kembali teduh. Bagi Yesus tidaklah sukar untuk meredakan angin badai, sebab ia Tuhan atas alam semesta. Segala kuasa tunduk di dalam namanya. Saudara, saya percaya hari-hari ini ada keluarga-keluarga yang dipulihkan. Hubungan orang tua anak dipulihkan. Hubungan suami istri dipulihkan. Saya menyaksikan lewat video banyak orang yang kembali berseru kepada Tuhan. Mereka mulai berteriak memanggil nama Tuhan. Saya melihat umat Tuhan saat ini tidak dipisahkan oleh denominasi dan gereja. Dari rumah-rumah mereka menyanyi, memuji Tuhan. Gak peduli saudara dari gereja mana, gak peduli saudara dari gereja mana, tapi mereka menyanyi dari rumah-rumah mereka. Dan itu membuat satu paduan suara yang tanpa latihan. Saudara, badai apa yang saat ini terjadi dalam hidupmu?
Mungkin tidak ada orang lain yang tahu bahwa engkau saat ini berada dalam angin ribut. Perahumu mungkin sedang diombang-ambingkan badai kehidupan. Engkau mungkin sudah putus asa. Namun dengar kabar gembira. Jika Yesus ada bersamamu, Yesus akan menyatakan kuasanya bagi hidupmu. Angin badai yang terjadi dalam hidupmu tidak akan membuatmu jatuh, tapi itu dipakai Tuhan untuk mendewasakan imanmu, untuk engkau belajar berserah dan berseru kepadanya. Saudara, ketika kita mengangkat tangan, ketika kita surrender, menyerah, maka disitulah, saat itulah Tuhan turun tangan menolong kita. Saudara, saya percaya seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Percayalah saudara, Tuhan sedang menyatakan kuasanya yang belum pernah kita pikirkan, yang belum pernah ada di dalam rencana maupun akal pikiran kita. Yang keempat saudara, jika Yesus ada bersama kita, hidup kita adalah hidup yang berkemenangan. Kita serukan bersama, 2, 3. Jika Yesus ada bersama kita, hidup kita adalah hidup yang berkemenangan. Amin. Tuhan mau agar kita umatnya memiliki hidup yang berkemenangan. Saudara, kata menang selalu dikaitkan dengan pertandingan. Tidak ada kemenangan tanpa pertandingan. Saat-saat kita berada dalam masalah, itulah pertandingan kita. Saat ini umat Tuhan di seluruh dunia ada dalam pertandingan iman. Apakah wabah ini membuat kita kalah atau membuat kita keluar sebagai pemenang dalam iman? Itu tergantung kepada ketekunan dan respon kita dalam menghadapinya. Paulus mengatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Dengan cara apa? Dengan mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saudara, justru di dalam pertandingan kita harus menunjukkan kasih, kesetiaan, ibadah, kesabaran, dan kelembutan. Inilah kualitas pemenang. Kita bisa menang jika kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Yesus yang kekal, yang tidak tergoncangkan. Saudara, selama ini mungkin tanpa sadar kita sudah menaruh pengharapan kita kepada yang tidak kekal, seperti pekerjaan, olahraga, hiburan, sosialita, bahkan mungkin pelayanan. Saat ini selama beberapa minggu, ketika apa yang selama ini kita banggakan menjadi tidak berarti, kita disadarkan bahwa pada akhirnya yang ada adalah hanya Engkau dan Tuhan. Saudara, saat ini tidak ada perbedaan antara saudara jadi jemaat gereja besar ataupun gereja kecil, karena semuanya beribadah di rumah masing-masing. Kita masih bersyukur masih ada teknologi yang bisa kita pakai untuk melakukan online church. Namun saya juga merasa satu saat itu bisa tidak
terjadi. Nah, kalau segala teknologi sudah kita tidak boleh pakai lagi, bagaimana? Saat pendeta sudah tidak bisa lagi berkhotbah, bagaimana? Disinilah, sekaranglah latihan. Setiap keluarga, setiap pribadi harus melakukan ibadah sendiri. Dan inilah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati menurut Roma 12 ayat yang ke-1 adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang apa? Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jika Yesus ada bersama kita, bukan berarti hidup kita tanpa masalah, tetapi janjinya Ia akan menyertai sehingga kita tidak perlu takut, khawatir, apalagi panik. Karena Ia akan menyatakan kuasa-Nya sehingga kita bisa hidup berkemenangan di dalam Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus sudah adakah bersamamu? Apakah engkau sudah ada bersama dengan Yesus? Jika belum, mari undang Yesus di dalam hidupmu. Inilah saatnya. Jangan tunggu hari esok. Hari esok belum tentu ada. Sekaranglah saatnya. Sekaranglah waktunya. Katakan, Yesus, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dalam hidupku. Berjalanlah bersamaku. Aku mau menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita naikkan sebuah lagu. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus yang memberikan kepada kita pengharapan. Ketika tiada jalan, ketika kita menghadapi persoalan, hanya nama Yesus yang memberikan kepastian. Haleluya. Haleluya. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Yes. Pahitnya
ada pengharapan. Hanya di dalam nama Yesus ada kuasa. Hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan Tuhan. Meskipun kami tetap ada masalah, tetapi kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, karena Engkau ada bersama dengan kami. Engkau mengatakan jangan takut, Engkau mengatakan jangan khawatir, karena Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Tuhan, tolonglah agar kami menyerahkan hidup kami. Disinilah kami membuktikan iman kami, dengan kami menyerahkan, dan kami tidak perlu khawatir akan apapun juga, karena hidup kami milik Tuhan. Engkaulah yang menentukan jalan hidup kami. Engkaulah yang memberikan kepada kami kesehatan. Engkau Tuhan yang memagari kami dari segala wabah penyakit menular. Engkau memberikan kepada kami perlindungan yang kekal. Kubu pertahanan kami adalah di dalam nama Yesus. Saudara, kalau saudara saat ini engkau mengatakan, Tuhan, jadilah juru selamatku. Taruh tanganmu di dada. Taruh tanganmu di dada. Katakan, Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai juru selamatku satu-satunya. Berjalanlah bersamaku. Aku menyerahkan hidupku kepadamu. Jadilah Tuhan dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu berbicara bagi setiap kami. Terpuji nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari para kekasih Tuhan, kita akan menerima doa berkat. Sebab itu biarlah engkau berdiri di tempatmu berada, dan terimalah firman Tuhan yang berlaku bagi hidupmu jika engkau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Katakan amin bagi kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapanmu kepada Tuhan. Engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, pendampingan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai hidup kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya kita katakan bersama, amin. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita.